Bakal makin kaya kalau gue undang orang atau usir orang. Pilih undang orang, nak. Udah jelas itu. Tapi kan rumah kita kecil gini mah gimana mau undang orang? Gak apa-apa, nanti mama hias supaya jadi lebih gede. Udah deh, mending kamu pilih undang orang. Iya udah deh, apa yang dikasih tahu orang tuh harus diikutin kan? Pokoknya semakin bahaya tuh orang, maka uang yang kamu dapat tuh semakin banyak, nak. Duh, nggak usah yang bahaya deh. Aku takut kalau rumah kita kenapa-napa, mah. Kalau gitu undang teman-teman kamu aja. Udah pasti mereka baik kan sama kamu. Oke, mah. Siap, laksanakan. Gue mau undang kalian berdua buat datang ke rumah gue. Emang ada acara apa di rumah lo? Iyalah, harus dikasih tahu dulu, nanti kita malah ketipu. Kok masih belum nambah sih? Oh alah, lo bakal dapat duit kalau ngundang orang. Duitnya tuh bakal didapat kalau orangnya udah setuju. Gue setuju deh, tapi lo janji ya harus beliin gue bakso di kantin. Wah, dapat 100 juta. Kalau gitu gue beliin 100 juga bisa. Ya udah, gue juga setuju, tapi beliin gue ipong. Hah? Ya udah deh, dapat 200 juta masih untung kan gue. Nanti di rumah lo gue bakal obrak-abrik kamar lo biar hidup lo nggak tenang. Nggak apa-apa, Ti. Itu artinya lo emang sedikit bahaya. Tapi tenang aja, gue udah dapat ganti ruginya. Feli, kenapa lo malah undang musuh lo tapi bestot lo sendiri dilupain, yaitu gue? Iya udah, gue bakal undang lo juga. Mau nggak lo ke rumah gue? Ya jelas mau dong kalau bestot gue ngadain acara. Ya udah. Ih, dapatnya cuma 1 juta. Maksudnya apa, Vel? Itu artinya lo memang berniat baik ke rumah gue, sedangkan Dela 100 juta dan Tiara 200 juta. Berbanding jauh kan? Jadi salah gue pengen berbuat baik datang ke rumah lo? Ya enggak sih, cuman gue kesel aja dapatnya sedikit. Ih, harusnya lo hargain gue dong, Vel. Kira-kira undang siapa lagi ya? Hai Non, katanya di rumah lagi ngadain acara ya? Iya bener, tapi saya nggak akan undang bapak karena saya tahu kalau bapak itu orangnya baik. Justru kalau baik harus diundang dong Non. Kalau dipikir-pikir yang gue undang masih sedikit sih. Ya udahlah, boleh buat nambah-nambah. Bapak mau nggak datang ke rumah saya undang. Jelas mau banget, datang jam berapa Non? Ya udah, saya tunggu di rumah saya jam 7 malam ya Pak. Ini kenapa saldonya nggak nambah-nambah? Oh, pasti Non ikut permainan makin kaya tiap ngundang orang kan. Tapi sayangnya saya nggak berniat jahat Non, jadi Non nggak nambah sepeser pun. Hah? Ih, kalau gitu rugi dong. Siapa aja yang udah kamu undang, nak? Oh, ini beneran rumah kita, Mak. Kok jadi bagus banget ya? Iyalah, karena kamu undang orangnya banyak kan? Iya, Mak. Aku udah undang Keisha, Tiara, Della, Pak Satpam. Bu gurunya mana? Enggak aku undang, Mah. Ya ampun, harusnya kamu undang dia. Kalau enggak dia bisa merasa dianaktirikan tuh Bu Guru. Udah deh, pokoknya kamu telepon dia. Mumpung Mama punya nomor teleponnya. Nih. Iya, udah Mah, aku telepon. Halo? Feli ada apa? Saya... Ayo cepet. Saya mau undang ibu datang ke rumah saya, Bu. Saya ngadain pesta. Oh, maaf ya, saya nggak bisa datang. Soalnya tuh saya ada urusan. Oh, iya Bu, nggak apa-apa. Saya senang juga karena ibu nggak datang. Feli! Maksudnya sedih Bu karena ibu nggak datang. Mungkin lain kali ya Bu. Ya Feli, next time ibu pasti datang kok. Oke. Wah teman-teman, kalian udah datang semua. Di pesta kali ini nyokap gue nyiapin 50 menu buat kalian santap. Keren kan? Feli, ibu mendadak bisa datang loh. Oh iya Bu, silakan. Bisa tahu jumlah anak atau jumlah sepupu? Kayaknya lebih penting jumlah anak deh. Coba kamu uji dulu kekuatannya ke Mama. Jumlah anaknya Mama. Ih, kok nggak mau muncul, Mah? Itu karena Mama mau adopsi anak dari panti asuhan. Oh, gitu ya. Ih, bener. Sekarang anak Mama ada 2. Iyalah, biar kamu tuh bisa menghargai sesama juga. Kalau kamu jadi anak tunggal kan, kebanyakan tuh sombong. Ih, cuman gara-gara aku nggak mau berbagi mainan dibilang sombong dan Mama mau cari yang lain. Iyalah, Nah. Ini demi kamu juga. Ya udah, Mama berangkat dulu ya buat jemput adik kamu. Ih, iya. Pasti Mama harus lakuin itu. Buset. Cerita dong kenapa lo? Nyokap gue mau adopsi dari panti asuhan yang ada di kota kita. Hah? Seriusan lo? Emangnya lo gak denger berita, Vel? Berita apaan? Anak-anak di panti asuhan itu kan kebanyakan gak terurus dan banyak yang nakal. Ya namanya anak kecil wajar lah kalau nakal. Tapi nakalnya ini another level, Vel. Udahlah, paling nanti lo ngerasain sendiri juga. Keisha, lo jangan nakut-nakutin gue ya. Jumlah anak lo 0. Ya iyalah 0. Gue kan belum nikah. Gimana sih lo? Feli, lo tuh gak usah sok-sokan pamer tentang adik lo itu deh. Bener, yang ditakdirkan buat punya adik kan cuma Tiara doang, sedangkan kita semua anak tunggal. Jumlah anak Della 0, jumlah anak Tiara 1. Lo tau dari mana? Ini kan rahasia cuman gue yang tahu. Tiara, sejak kapan lo punya anak? Gue pegang rahasia lo, ternyata itu bukan adik lo, melainkan anak lo sendiri. Sebenarnya sekarang gue pegang rahasia terbesar lo, itu artinya lo nggak boleh ngehina gue lagi. Ya udah, tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa kalau gue punya anak. Itu kan cuman kebobolan. Itu artinya gue yang akan menjadi
satu-satunya orang yang punya adik di kota ini. Anak mama udah pulang. Itu kasih salam dulu ke adik baru kamu. Iya, mah. Ih, beneran jadi dua sekarang. Sekarang aku diduain. Kamu tenang aja, kamu tuh tetap jadi prioritas. Aduh, adiknya mana ya? Kayaknya masih mandi deh. Ya udah mah, kalau gitu aku susulin ke kamar mandi aja ya. Jangan. Walaupun dia masih kecil, tapi dia minta kita buat jangan intip. Mungkin itu privacy buat dia. Ih, aneh banget sih. Emang dia umur berapa, mah? Umurnya 8 tahun. Ya udahlah, kita maklumin aja. Dia kan masih baru di sini. Mama, oh ini kakak aku ya? Nah, Feli kenalin ini Hani. Hani kenalin ini Feli. Tapi itu di celana kamu ada merah-merah deh. Jangan-jangan kamu udah mens ya? Apaan sih Feli? Anak umur 8 tahun mana ada yang mens? Iya kak, mens itu apa aku juga nggak tahu. Tapi itu serius mah, di celananya ada merah-merah. Udahlah, paling itu cuma motif. Gak usah diambil pusing. Ini warna anaknya loading. Apa dia punya anak ya? Mustahil kan anak sekecil ini punya. Ini kan panti tempat mama adopsi adek. Bu polisi pasti mau adopsi anak juga ya dari sini. Soalnya kan ibu nggak punya anak. Enak aja, saya belum nikah ya. Saya tuh menyegel tempat ini karena ini adalah tempat terlarang. Tapi mama saya baru adopsi anak dari sini, Bu. Pasti ada yang gak beres dari anak itu. Coba aja kamu selidikin sendiri. Ibu bantulah, masa saya selidikin sendiri? Karena ini terlalu berbahaya, jadi saya gak mau ambil kasusnya. Aneh. Ma, tumben mama gak bilang kalau dia pergi. Kira-kira dia pergi kemana ya? Mama ke supermarket mendadak kah? Soalnya tadi aku ngerengek, pengen susu. Aduh, kamu ini masih baru di rumah ini tapi udah seenaknya aja. Kira-kira jumlah anak kamu berapa ya? Masih loading, berarti harusnya punya dong. Tapi masa anak sekecil ini udah punya anak? Kakak mau tahu anak aku berapa? Aku bakal kasih tahu ada atau enggaknya. Jawabannya ada di belakang aku. Ya udah, kasih tahu kakak sekarang juga. Kira-kira apa yang dia sembunyiin? Jadi, golongan murid gue C. Pantas saja golongan murid kamu tuh lama munculnya. Ternyata karena rendah itu artinya kamu pantas untuk direndahkan. Tapi gue yakin golongan gue yang sebenarnya bukan C. Hei kamu Feli, itu kan udah terpampang jelas. Tapi kenapa masih belum percaya? Udah deh, pokoknya ini harus aku sebarin ke semua orang. Jangan, gue mohon. Gue bakal lakuin apapun yang lo mau deh. Asal lo bisa bantu gue ubah golongan muridnya jadi yang lebih tinggi. Yang bener, kalau kayak gitu aku mau kamu cium kaki aku. Beneran dicium? Kurang apa lagi Tasya? Wah, beneran jadi loading lagi Tasya. Makasih banyaknya. Ini semua berkat kaki lo. Ini padahal kan aku belum minta sesuatu yang lebih bagus. Ya udahlah, mungkin kaki aku tuh surga bagi golongan murid yang ada di bawah. Pasti sebentar lagi ketularan golongan muridnya Tasya kan, yaitu A. Pearl. Keisha, bukannya lo udah meninggoy? Iya, lo orang pertama yang gue tampakin diri. Lo harus bisa bertahan ya, karena lo golongan murid satu-satunya yang ada di dunia ini. Kenapa cuman gue yang harus bertahan? Semua orang yang dapat golongan C udah meninggoy, Vel. Udah jadi arwah. Seriusan lo? Tapi golongan murid gue sekarang udah bukan C lagi. Gue mohon bantuin kita perjuangkan keadilan buat golongan murid C. Oke, seandainya aja gue bisa. Seandainya gue punya golongan yang paling tinggi. Udah deh, gue bantuin kalian. Golongan murid gue sekarang B, ini artinya gue gak akan direndahkan dan gue gak akan dihormatin juga. Gawat, sekarang golongan murid B diburu, kasarnya harus dihabisi. Lah, bukannya yang harus meninggoy itu cuma golongan murid C, masa B juga? Karena sekarang golongan C itu udah lenyap jadi gantian, giliran golongan B. Aduh, kalau gitu kita harus sembunyi, Del. Udah gak ada waktu buat sembunyi lagi karena sistem bisa mendeteksi semuanya. Dela? Kalau Dela dihabisi, kenapa gue nggak dideteksi juga oleh sistem? Ini aneh. Lah, loading lagi. Nak, kamu udah makan bekal yang mama kasih kan? Oh, yang bikin geli-geli lambung itu mah. Udah. Kamu tuh gak boleh nyepelin bekal yang mama kasih itu karena itu adalah jimat kan? Iya, makasih mah karena udah kasih aku jimat. Tapi sekarang golongan murid aku tuh masih B, bukan A. Kok aneh ya? Harusnya manjur. Iya udah nih mama kasih lagi. Kamu makan yang warna hitam. Alasan mama ngasih aku jimat-jimat ini untuk apa sih mah? Nanti kamu juga tahu sendiri setelah menyelesaikan semua ini. Nyelesain? Udah kayak di dalam sebuah game aja mah. Dia akan bereaksi besok pagi. Jadi besok subuh-subuh kamu tuh udah harus ke sekolah untuk memunculkan golongan murid yang asli. Anyong, kok serem juga ya nih sekolah kalau subuh-subuh. Feli, ratu sejagat yang kupuji dan kupuja. Bu, ngapain sampai kayak gitu Bu? Bikin malu saya aja. Saya menghormati engkau lebih dari apapun. Nggak usah kayak gitu deh Bu, golongan murid saya kan cuman B. Tidak yang maharatu, golongan murid Anda adalah S. Apa? S? Itu artinya apa Bu? Golongan murid S itu adalah yang paling tinggi dibandingkan apapun. Jadi kamu bisa mengendalikan semuanya. Hah? Yang bener? Kalau gitu saya minta ditiadakan aja golongan murid ini. Udah gak ada lagi yang dihormati, yang direndahkan. Pokoknya semuanya setara, oke? Wow. Baiklah kalau itu yang kamu mau, laksanakan. Sekarang pasti Keisha dan yang lainnya beristirahat dengan tenang kan?
Anakku, kamu itu emang berbaik hati. Loh, Mama? Maksudnya apa, Mah? Mama sengaja membuat permainan golongan murid ini untuk menguji kebaikan kamu. Dan ternyata uji coba Mama berhasil. Kamu tuh selalu konsisten baik hatinya. Mama, bisa tahu jumlah sakit atau jumlah jatuh? Kan gak semua orang pernah jatuh. Kalau gitu jumlah sakit aja udah pasti pernah. Aduh, aku sakit hari ini, aku gak mau masuk sekolah. Ya udah kalau gitu kamu istirahat aja ya di rumah. Hah? Selama ini kamu cuman sakit sebanyak 5 kali? Apaan? Kakak kan tahu aku selalu sakit tiap hari. Kamu jangan bohongin kakak ya. Selama ini artinya kamu udah bohongin kakak. Itu artinya kamu durhaka. Mama. Feli, kamu apa-apaan banget bilang adek durhaka cuman gara-gara dia bohong tentang sakitnya. Tapi Ma, aku yakin aku nggak salah. Jumlah sakitnya adek beneran cuma 5 loh. Ya udah, kalau memang itu kemauan dia dan itu yang terbaik buat dia, kamu nggak usah ngatur. Itu kan urusan Mama. Tuh, makanya jangan terlalu percaya juga sama kekuatan kakek itu. Deh, kenapa sih Mama sama adek nggak bisa menghargai kekuatan jumlah sakit gue ini? Hah? Lo bisa lihat jumlah sakit seseorang, Vel? Iya bener, kalau jumlah sakit lo 20. Itu dikit tahu, soalnya kan umur gue udah 17 tahun, sedangkan jumlah sakitnya baru 20. Iya, beruntung ya lo. Tapi kekuatan gue ini nggak guna. Siapa bilang nggak guna? Barusan gue mau minta tolong ke lo buat liatin jumlah sakitnya murid baru yang ada di sekolah kita. Hah? Murid baru? Iya, namanya tuh Dion dan dia seorang cowok. Ya elah, kalau cowok mah jarang sakit. Guys, kalian ada lihat yang namanya Dion nggak? Ada, tapi sebelum itu lo liatin dulu jumlah sakit kita. Iya, selama ini gue selalu ngerasa diri gue sakit, cuman nggak tahu sih sakit apa. Jumlah sakitnya Tiara 100, jumlah sakitnya Dela 1. Wah, itu artinya gue sehat ya? Vel, jangan bilang-bilang ya kalau Dela itu sakitnya parah, makanya dia ngerasa sakit terus tiap hari. Oh, Del, ternyata jumlah sakit lo itu 1, tapi sakitnya tuh bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Makanya lo ngerasa sakit terus. Apa? Ih, Feli gimana sih, kan udah dibilangin.